Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini, yaitu ujian praktik bahasa Indonesia. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hambanya umatnya yang diberikan syafaat. Pada pagi yang cerah ini, saya, Mia Ismiati dari 12 IPA 1 SMA N29 Jakarta akan membicarakan permasalahan serius yang sedang menimpa negara kita, Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi sudah seperti identitas bagi negara ini. Walau sudah semiskin apapun kita, korupsi tetap selalu ada. Bahkan sejak zaman dahulu, ketika pada masa awal-awal kemerdekaan, ketika Indonesia terlibat hutang di mana-mana, masih terdapat banyak oknum-oknum yang mementingkan dirinya sendiri dan merugikan negara. Hal ini terlihat seperti kita terpaksa untuk bekerja demi memenuhi kepentingan mereka. Kita yang bekerja, kita yang dirugikan. Seperti kasus korupsi pada Agustus 1965 silam ketika Jaja Abdurrahman dan Singgi Hanjojo mengambil uang negara sebanyak Rp4.650.000 yang tentu pada saat itu bernilai sangat banyak. Belum lagi kasus korupsi jembatan Lubuk Buaya yang tidak kalah menelan biaya lebih banyak lagi. Banyak perut-perut yang harus dikorbankan hanya demi memenuhi kepentingan mereka dan keegoisan mereka. Tetapi hukum peraturan yang ada di Indonesia seperti pasak yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Suara tangisan serta penderitaan para rakyat seolah tidak didengar oleh mereka. Mereka tetap asyik dengan kegiatannya, merugikan negara, merugikan masyarakat. Hal ini terlihat seperti kita terpaksa untuk bekerja demi memenuhi kepentingan mereka. Kita yang bekerja, kita yang dirugikan. Memang hebat hukum peraturan yang ada di negeri tercinta kita ini, seperti hukum fisika, aksi sama dengan reaksi. Semakin banyak kita merugikan negara, semakin menimpa pula prasarana dan sarana yang disediakan oleh para pemerintah. Selain itu, dalam menangani kasus seseorang yang tertangkap melakukan korupsi, Indonesia melakukan hal hebat yang tidak dilakukan oleh negara lain, yaitu dengan menggunakan trik sulap. Bayangkan saja, hanya dengan menggunakan beberapa lembar uang yang diberikan kepada beberapa pihak tertentu, kasus tersebut akan lenyap dengan seketika. Hebat bukan? Itulah Indonesia, hanya satu, berbeda dengan yang lain. Karena dengan begitu, negara kita menjadi negara yang unik. Sangat unik bukan? Bahkan, Indonesia sudah menjadi bahan perbincangan dunia karena tingkat korupsinya. Walaupun termasuk negara berkembang dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah, Indonesia sudah mampu melakukan tingkat korupsi yang banyak dengan angka miliaran, bukan lagi jutaan. Bagaimana jika Indonesia sudah menjadi negara maju yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi? Mungkin angka permainan korupsi akan lebih tinggi lagi. Para koruptor inilah yang membuat Indonesia menjadi lebih berwarna. Ada saja tindakan demi tindakan yang mereka lakukan. Mereka melakukan segala hal yang mereka halalkan demi melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai rakyat harus mau memutuskan hubungan toleransi terhadap para koruptor. Kita harus menjadi lebih terbuka dan mau tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di negara kita. Tidak jarang beberapa masyarakat bahkan tidak mau tahu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka seolah-olah buta terhadap negaranya sendiri. Sikap mereka inilah yang membuat para koruptor menjadi semakin mudah dalam melakukan kegiatan mereka. Marilah kita hidup berdampingan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Para koruptor bukan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka berasal dari keluarga yang mampu secara finansial. Tidak seperti kita. Kitalah yang kekurangan. Kitalah yang dirugikan. Kita harus bisa menegakkan hukum di mana sudah tidak ada lagi rasa toleransi terhadap para koruptor. Jika kita bisa mengikuti negara-negara lain yang menghukum mati para koruptor, tentu Indonesia akan terbebas dari koruptor karena mereka akan berpikir berulang-ulang kali jika ingin melakukan hal tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya bagi Indonesia agar terbebas dari kasus korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.